الشكر علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب عيادة المريض. هذا باب عيادة المريض. Bermula ini suatu bab menceritakan tentang iyadatul marid, yaitu menjenguk, nengok, atau apa kalau istilah kata orang mati menyelawat kali ya. Iyadatul marid, ngejenguk atas orang yang tengah dalam keadaan sakit. Akhraja sampun ngatokaken Muslim sapa Imam Muslim, innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamati ya ibna Adam. Dalam riwayat al-hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamati ya ibna Adam maliktu falam ta'inni qala ya Rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin kama 'alimta anna 'abdi fulanan marada falam ta'inni wa amma 'alimta annaka law anta lawajadtani 'indi ay lawajadta 'indahu sawabil ladzi la nihayata li'azami. Wa Tabrani lan sampun ngesakaken sapa Imam Tabrani, innal a'ida yaziluhu Allah ta'ala bi 75,000 malak. Wal Bukhari dan sampun ngesakaken sapa al-Imam Bukhari fil adabi, dalam hal ini tentang etika atau adab, salasun kulluhunna haqqu ala kulli muslimin, bahwasanya ada 3 perkara kulluhunna haqqun, yang memang 3 perkara itu ada haknya, ala kulli muslimin, ing atase saban-saban wong muslim. Pertama, iyadatul marid, ngejenguk atau menengok orang yang tengah dalam keadaan sakit. Wa syuhudul janazati, dan yang kedua adalah melayat atas orang yang meninggal. Wa yang ketiga, wa tasmiyatul atis iza hamidallah ta'ala, manakala ada orang yang bersin. Ikhwan jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang pada minggu lalu pertemuan kita telah menjelaskan tentang masalah perjalanan tentang ibadah dalam mengenai tentang sholat Jumat. Sekarang kita menggeser tentang masalah iyadatul marid, dan setelah iyadatul marid ini wabil khusus, karena ini kita sudah memasuki di dalam bulan Rajab, yang sebagaimana yang kita kenal dalam sebuah al-hadis Rasulullah SAW, bahwasanya ar-Rajabu syahrullah wa sya'banu li syahri Rasulullah SAW wa Ramadhana li syahri ummati, menunjukkan bahwa di dalam bulan Rajab bagaikan ar-Rajab syahrullah wa sya'ban li syahri Rasulullah wa Ramadhana li syahri ummati. Sedangkan perkara urusan ibadah sekalipun melibatkan waktu, baik waktu dalam hitungan hari yang melibatkan maktubah, ada juga perkara ibadah yang melibatkan minggu yang berkaitan dengan Jum'ah, ada juga ibadah yang melibatkan bulan, diantaranya bulan Ramadan. Tapi perkara masalah urusan ibadah tetap berkaitan antara kita kepada Rasulullah yang diantar kepada Rabbul Alamin. Hal seperti inilah yang harus kita tolaah, yang harus kita kaji, yang harus kita selami,
agar khususnya dalam perkara ibadah tidak menunjukkan kekeliruan, bahkan di dalam urusan ibadah kita termasuk kategori orang yang memang diterima, tidak hanya sebagai pernyataan tentang kaidah Islamnya, bahkan kita pun diterima tentang perkara iman dan juga ihsannya. Sebab di dalam tubuh Islam itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kalaulah tentang pengertian Islam, iman dan ihsannya itu tidaklah kita pahami, sekalipun statusnya kita tertulis sebagai orang yang melibatkan diri mengakui sebagai agama Islam. Tapi manakala kalau kita tidak memahami tentang kaidah imannya, manakala kalau kita tidak memahami tentang kaidah iman, Islam dan ihsannya, wahada, dan dari perkara inilah yang dikhawatirkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nanti kategori nilai keimanan kita adalah mardud, iman yang ditolak oleh Gusti Allah Azza wa Jalla. Sebab nilai iman itu ada yang berkaitan menjadi 5 bagian. Yang pertama, imannya para malaikatnya Allah Ta'ala, yang disebut dengan imanun mahfuzun, iman yang mahfuz. Yang kedua, imannya para anbiya dan mursalin, mereka para anbiya dan mursalin, wa imanuha atau wa imanuhum, imannya mereka para anbiya dan mursalin adalah imanun ma'sumun, iman yang maksum. Kemudian di luar malaikat, di luar daripada anbiya dan mursalin, ada kelompok manusia. Nah, kelompok manusia ini menjadi atau terbagi 3. Di antara yang 3 itu, kalaulah menjadi urutan yang ketiganya adalah imanun makbulun, iman yang pasti diterima. Yang mereka imanun makbulun tersebut adalah imannya para auliyanya Allah Ta'ala. Kemudian dari kelompok yang ketiga itu, yang urutan kategorinya yang keempat dan yang kelima adalah imanun mauqufun, iman yang mauquf dan iman yang mardud. Nah, dari kelompok manusia inilah yang terbagi menjadi imanun makbulun, yang kedua wa imanun mauqufun, dan yang ketiga imanun mardudun. Nah, tinggal kita masuk dalam kategori, adakah kita terlibat sebagai iman yang mauquf, mengikuti iman yang makbul, ataukah masuk kepada kategori iman yang mardud. Sebab kalau kita mengejar imannya para malaikat, kita kelompok manusia. Kalau kita mengejar tentang imannya para anbiya dan mursalin, bahwa mereka adalah muhtarun atau muhtarin, orang yang terpilih sebagai para anbiya dan mursalin, dan mereka dan kita adalah kategori manusia yang tidaklah mungkin kita mengejar iman, baik imannya para malaikat maupun imannya para anbiya. Bahkan peluang besar yang menunjukkan arahan tentang nilai keimanan ini, maka iman kita kejar adalah iman yang diarahkan terhadap imanun makbulun, imannya para aulianya Allah Ta'ala. Ikhwan jamaah rahimakumullah, kita pada bab ini memasuki di dalam bab iyadatul marid. Marid ini, mari kita tengok rumah sakit. Yang namanya rumah sakit RSUD, dulu disebutnya rumah sakit, sekarang rumah sehat. RSUD rumah sehat untuk daerah macam-macam. Jakarta ini terbagi, ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Sehingga di dalam keadaan kondisi wilayah baik setingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan,
itu ada kliniknya masing-masing. Kalau setingkat kelurahan mungkin puskesmas. Lebih dari itu tingkat sekecamatan disebutnya RSUD atau rumah sehat untuk daerah masing-masing. Nah, kalaulah kita melihat tempat di mana orang berobat, maka ketika orang itu ngegeletak, bab orang ngegeletak ini ada dua kategori. Ada orang ngegeletak tanpa nyawa yang disebutnya mayat. Orang meninggal dunia pasti dia ngegeletak. Nah, ngegeletaknya itu disebut mayat. Tapi An-Nabi SAW tidak mengatakan kepada si mayat, mengatakan kepada si mayit, innaka mayyitun. Engkau adalah mayit, bahkan ada di dalam Al-Quran Al-Karim, innahum mayyituna, dan kalian semua adalah mayyitun. Tapi aneh bin ajaib, ketika kita hendak menyolati jenazah, maka lafaz yang diucapkan dalam niat sholat jenazah itu usolli ala hadzal mayyiti, bukan usolli ala hadzal mayati, tapi alal mayyiti. Kalau dia perempuan alal mayyitati, bukan alal mayyatati. Jadi ada kata mayat, ada kata mayit. Tar ada ulasannya. Kita kembali, ngegeletaknya orang tanpa ada nyawa, tanpa dengan gerak dan dia, maka dia disebut mayat. Tapi ada juga yang ngegeletak, ada ruhnya, ada geraknya, ada diamnya, bahkan ada rintihannya. Maka itulah yang disebut dengan marid. Di rumah sakit banyak orang ngegeletak, tapi dia bergerak, tapi dia bernyawa, tapi dia hidup. Nah, disitulah mereka disebut sebagai maridun. Artinya orang yang tengah dalam keadaan sakit. Kemudian ketika ada prosesi rawat inap, berbeda dengan di ruang ICU, ya, atau di ruang yang terisolasi, tidak ada orang kunjungan atau ngejenguk atau orang yang nunggu. Nah, ketika ada orang yang nunggu, nah ini kan kita termasuk sering terlibat. Kita sebagai keluarga besar, kita punya kedua orang tua, ataukah kita punya anak, mungkin di luar itu ada paman, ada bibi, ada keponakan, ada kenalan dan lain sebagainya. Nah, kita pada saat itu menghadiri atau ayat menjenguk orang yang sakit. Yang sakitnya sudah enak, bahasa kata sudah menempatkan di posisi yang memang dia adalah tengah dirawat di ruangan yang begitu enak, yang lembut, di ruangan yang begitu sejuk, dihiasi dengan AC, ya, air conditioner dan lain sebagainya. Terasa aman, terasa sejuk, terasa indah. Tapi ada sesuatu yang memang membuat gelisah. Siapa yang menjadi gelisahnya? Bukan si marid, tapi orang yang nunggu. Tuh, ya. Nah, orang yang nunggu inilah sehingga terlibat. Manakala kalau orang sakit memang sudah terawat, terjaga, terpantau. Tapi kalau yang memang orang yang nunggu, nah yang nunggu inilah yang terkena azab. Yang sakit mendapat rahmat, adapun yang nunggu terkena azab. Azab bukan siksa, tuh, ya. Kadang-kadang kita salah paham juga ini, memahami kata azab seolah-olah siksa. Aduh, kenapa? Waduh, saya benar-benar ke azab ini, kesiksa nih, tuh. Padahal pengertian azab ketika kita menghadapi sesuatu yang seperti ini, seperti kita memantau keadaan keluarga sakit, otomatis kan kita nunggu, memperhatikan dari pihak keluarga yang tengah sakit. Nah, dalam keadaan kita yang tengah menunggu orang-orang yang sakit mendapat rahmat, adapun yang nunggu seakan terkena azab. Nah, azab ini pengertiannya adalah lama menunggu kepastian.
Kan kita kan kadang-kadang suka begitu. Aduh lama banget sini, udah berapa jam saya nunggu. Aduh lama amat sini, padahal kepastian cuma janjinya sehari. Ya, satu kita menganggap hanya dianti-anti atau diwanti-wanti, enggak lama, paling 2 jam. Kenyataannya dari pagi sampai sore. Nah dari pagi sampai sore kan lebih dari 2 jam. Ini kategorinya terkena azab. Berarti azab adalah bukan siksa, namun lamanya keputusan. Azab di sini adalah lama menanti keputusan yang memang kita berharap dengan singkat, baik dalam hitungan waktu jam yang begitu memang relatif sejam atau 2 jam, ternyata 10 jam. Nah dari 10 jam ini orang terazab. Makanya azab pengertiannya adalah lama keputusan. Sehingga dengan lamanya keputusan, maka dia menemukan hal yang tersiksa. Ya seperti itulah keadaan yang dia terima. Tergantung, kalaulah dia berkendaraan, semestinya dia dapat duduk bangku yang enak, ternyata dia berdiri. Memang dasar kendaraan lagi ramai padat di jalan, akhirnya yang semestinya setengah jam nyampe di antara terminal ke terminal, sehingga hasilnya berjam-jam. Maka bagi yang berdiri terkena azab, artinya lama keputusan untuk menghasilkan cepat sampai. Berbeda bagi atas orang yang memang dalam keadaan sesungguhnya ngegeletak. Dalam bahasa kata marid. Nah dalam hal marid inilah bagi orang yang tengah mengalami keadaan sakit dan dia terhitung lebih dari 3 hari, di awal dari hari ketiga, keempat dan selanjutnya, maka kondisi sakitnya dia itu adalah mendapat rahmat. Makanya orang sakit itu ya bahasa kata jangan ngeluh ya, karena sehat, sakit dan semua apa yang kita terima itu tidak lepas akan taksisnya Allah Ta'ala. Sudah ditaksis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita nerima. Nah dengan nerimanya kita seperti itulah, karena memang sudah petunjukkan di dalam ajaran syariat Islam. Memang kita terlibat satu tentang kaidah arkanul iman, yang kedua arkanul Islam, dan yang ketiga adalah al-ihsan. Nah al-ihsan inilah anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya yang menilai kategori ihsan itulah yang memang disebut di dalam petunjuk di dalam syariat ajaran Islam. Ihsan itu adalah mengenal tentang perkara baik pada sifat-sifat Allah dan fi'ilnya maupun yang ada pada Rasulullah dengan siddiq, amanah, tabligh dan fatonahnya. Kalaulah kita sudah memahami tentang koridor yang ada pada nilai syahadat tauhid, yang ada pada risalah tentang syahadat Rasul, nah disitulah perwujudan tentang perkara ihsan yang kategori terjemahnya adalah anta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Jangan sampai kita hanya melibatkan iya saya beriman. Nah, sekalipun kita mengatakan iya saya beriman, namun dalam ucapan kategori iman tersebut adakah Islamnya nerima ataukah tidak? Kita mengikrar iman, amantu billah wa amantu bi malaikatillah wa amantu bi kutubillah bi rasulillah wa amantu bi kutubillah wa amantu bil yaumil akhir wa amantu bil qadri khair wa syarri hablum minallah. Kau menyatakan diri bahwa aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada para malaikatnya Allah. Nah terkadang karena kita sendiri berikrar kata amantu billah ila akhiriha, tapi kadang-kadang kita nggak paham, kita nggak ngerti ini. Mengatakan hai fulan engkau beriman kepada Allah seperti apa engkau mengimani atas Tuhan yang kamu sembah.
Ya fulan, engkau beriman kepada malaikatnya Allah seperti apa engkau mengenali para imannya malaikat-malaikatnya Allah? Adakah malaikat itu jenisnya lelaki? Adakah malaikat itu jenisnya perempuan? Atau memang bencong, bukan laki, bukan perempuan lagi? Ini kan kita masuk terkategori yang kebingungan ini. Ya kalau Nabi udah ketahuan jenisnya laki-laki, dipasangin sama Gusti Allah seorang perempuan atau seorang wanita, bahasa kata bertemulah para mereka anbiya, para nabi dengan lawan jenisnya. Masa ini malaikat nggak ada jenisnya? Lah kita kekenderan nih, kita kebingungan ini. Ya bulan, adakah malaikat yang kamu imani? Tuh. Ya fulan, adakah malaikat yang kamu imani itu jenisnya laki-laki ataukah jenisnya perempuan? Kalau emang dia malaikat jenisnya laki-laki, maka disandingkanlah oleh Allah malaikat yang jenisnya perempuan biar mereka kawin. Andai kata dia malaikat jenisnya perempuan, itu pun harus didampingi dengan malaikat jenisnya laki-laki biar mereka kawin. Ini tidak tergambarkan bahwa malaikat itu entah jenisnya laki-laki atau mungkin kategorinya malaikat bencong ini atau bagaimana ini. Sedang kamu berikrar, wa amantu bimalaikatillah, dan aku beriman kepada para malaikatnya Allah Ta'ala. Sedangkan kamu nggak mengerti paham tentang kepastiannya, adakah dia jenisnya laki-laki ataukah dia jenisnya perempuan. Gading aja, gading gajah, ada kan? Ya kalau penggemar orang pakai serutu nih, orang ngerokok ya, pakai istilah kata pakai gading. Itu aja kelihatan jenisnya nih bagi pakar gading. Wah, ini gading gajah lelaki ini. Wah, ini gading gajah perempuan. Kelihatan dari seratnya. Seukuran bahaim yang jenisnya adalah gajah, itu ada jenisnya, itu ketahuan. Nah ini malaikat yang kamu sudah ikrar, wa amantu, aku beriman kepada malaikatnya Allah. Lalu kamu nggak ngerti, nggak paham itu malaikat jenisnya laki apa perempuan. Buat kamu tanya kepada ahlinya ini supaya apa? Supaya kamu tidak bingung, tidak keder membahasakan. Ketika kamu yakin bahwa amantu bimalaikatillah, wa amantu bikutubillah, aku beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Sudah jelas bagi kita Islam, kita beriman kepada 4 kitab: Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, serta mushaf yang lain, termasuk mushaf para nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian wa amantu bi rusulillah, berimannya kepada Rasulullah yang wajib diketahui atas keimanan kita kepada para anbiya dan mursalin, wajibnya adalah 25. Di antara sekian 25 itu ada ulul azmi, nilai keagungan yang memang diprioritaskan di antara mereka para ulul azmi, termasuk kategorinya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Wabil yaumil akhir, dan kamu beriman kepada hari akhir. Nah, ketika kamu dihadapi oleh perkara wa amantu bil qadri khairihi wa syarrihi hablum minnah, di sini kamu goyang. Aduh, sudah banyak macam ini ya. Baik yang keluhan maupun peribahasa kata yang balik modal aja kamu ngeluh, apalagi jatuh di dalam hal yang memang berkurang. Lantas di mana kamu mengenali tentang imannya kamu ketika kamu membahasakan wa amantu bil qadri khairi wa syarri hablum minallah? Oleh karena itu kategori yang diikrarkan oleh kita ya, kategori yang kita ikrarkan bitalafud, kemudian ditafsirkan dalam qalbu, kemudian dipraktikkan dalam arkan, dan disinilah nilai kaidah daripada keterangan kata iman. Namun semua apa yang kamu sebut
Amantu bila sampai wa amantu bil qadri khairi wa syarri hablum minallah. Adakah Islamnya nerima ataukah tidak? Adakah Islamnya itu tuh nerima ataukah tidak itu? Kemasukan dengan amantu billah wa amantu bi malaikat sampai terakhir Islamnya nerima ataukah tidak? Oleh karena Nabi selalu mengeksploitasi supaya apa? Supaya kamu lepas dari tentang kekeliruan, supaya kamu lepas daripada kesalahpahaman tentang nilai kajian, dan ini sangat diperintah. Alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukam, supaya kamu tidak keliru tentang memahami tentang perilaku kehidupan yang kamu terlibat di dalam al-ihwal kehidupan yang ditentukan yang sudah ditahsis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali tentang bab iyadatul marid, tentang pembicaraan tentang urusan iyadah atau ngejenguk orang sakit, dan perkara ada 3 perkara yang dinyatakan bahwa Al-Imam Bukhari menyatakan fil adabi di dalam perilaku adab bahwasanya salasun kulluhunna hakun, ada 3 perkara yang menjadi hak atas kita ikhwan kaum muslimin, hakul muslim alal muslim, di antara hak kita di antara sesama muslim. Yang pertama adalah yaitu iyadatul marid. Jadi kalau ada saudara kita yang tengah dalam keadaan sakit, dan bagi orang yang tengah sakit ini jangan dieksploitasi oleh dirinya, ya. Aduh, saya sakit. Ada pun yang mengeksploitasi, entah itu dari keluarga dekat, entah itu dari keluarga jauh, ahlan wa sahlan, memang seyogianya. Tapi kalau terjadi pada si marid, orang yang sakit, maka dimakruhkan atas dirinya untuk apa, kalau bahasa kata kita mah sesadul, aduh saya sakit, aduh saya begini, aduh saya begini. Itu tidak dibenarkan. Tapi andai kata ada informasi yang datang dari salah pihak keluarga, memang dianjurkan seakan-akan memberikan informasi si fulan tengah dalam keadaan sakit, tapi informasinya itu bukan dari yang si sakit. Makanya ketika dibicarakan bahwasanya salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin, pertama iyadatul marid, ngejenguk atas orang yang sakit. Namun yang sakitnya jangan teriak, ya. Jangan gembar-gembor melalui SMS, jangan gembar-gembor melalui informasi tertulis secara lisan atau secara tulisan atau secara lisan, ya, tidak boleh. Tapi untuk mengetahuinya maka itu diumumkan oleh lingkungan keluarga wal ahsan, maka itu enggak jadi masalah. Nah, ketika kita memahami bahwa si fulan itu sakit, memiliki kewajiban atas kita yang sehat untuk ngejenguk orang sakit. Dan perihal orang ngejenguk, kita ngejenguk orang sakit, nah ini sungguh sangat luar biasa ini, ya. Orang yang ngejenguk atas orang yang sakit ini mendapatkan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan di dalam beberapa keterangan yang mulia di sini, ya. Secara nilai tanbihun annal iyadata matlubatun. Annal iyadata, bahwa ngejenguk orang yang sakit, matlubah, ijma'an, memang sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Wa innaha sunnatu ainin indal jumhur, dan perkara iyadah adalah sunnah dalam arti sunnatu ainin indal jumhur wa fardu kifayatin, dan juga merupakan fardu kifayah inda ba'ni qudamai al-malikiyati, menurut pandangan daripada mazhab al-Imam Malik, menjadikan satu hukum yaitu namanya fardu kifayah. Ada perlu diinformasikan ketika ada perkara orang yang sakit
itu perlu diinformasikan. Namun bagi yang sakit tidak perlu untuk bercerita tentang dirinya sakit. Maka nilai pahala tuh, nilai pahala bagi yang si sakit mendapat nilai keutamaan, keberkahan. Bahkan bagi yang menengok, yang ngejenguk itu pun mendapat fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit, wa khamsa wa sab'ina malakun, maka 75.000 para malaikat mendoakan. Siapa yang didoakannya? Atas perjalanan orang yang tengah melangkahkan niat serta iringan derap langkah kakinya menjenguk orang sakit. Jadi kategori orang yang sakit dan dia fokus salah satu ayam di atas hitungan 3 hari, maka difardukan dalam mazhab al-Imam Malik yaitu fardu kifayah. Indal jumhur adalah merupakan sunnatu ainin, menjadi sunnah ain, artinya tidak boleh digantikan sekalipun pangkatnya dan ini menuai pahala bagi kita yang ngejenguk terhadap orang-orang yang sakit. Nah, ketika kita ngejenguk orang yang sakit, maka yang diceritakan atas orang yang sakit itu bagi kita yang ngejenguk, yang kita ceritakan adalah kebaikannya. Jadi bukan orang sakit kita tengokin, kita menceritakan kejelekan yang si sakit ya. Dan itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Toh andai kata kita menengok menjenguk orang sakit, namun yang kita ceritakan adalah kebaikannya. Lantas bagaimana? Nah, kedatangan kita menjenguk menengok orang sakit pun, maka di sini sunnah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwasanya dinyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wasahha annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin qala la ba'sa zuhur insyaallah ta'ala ay maradaka yutahiru min adz-dzunubi wa aidan anna man qala. Nah, di sini Nabi ketika kita orang-orang yang tengah menjenguk orang sakit, Nabi menganjurkan, Nabi memberikan satu spirit dalam iringan doa kita kepada orang yang sakit. Mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azima Rabbal arsyil azim ayyu'afika wa yashfika. Jadi ketika kita ngejenguk orang sakit, perlu dibaca, disunahkan untuk dibaca sebanyak 7 marratin, sebanyak 7 kali putaran. Apa kalimatnya? As'alullahal azima Rabbal arsyil azim ayyu'afika wa yashfika. Namun banyak pula pendapat para ulama memberikan satu sinyal bahwa sebagaimana mandalla ala khair fahuwa kal fa'il, tidak hanya sebatas kita mendoakan seperti ayyu'afika wa yashfika, tapi kita pun mendoakan tambahan nilai tambah. Seperti apa? Nilai sehatnya supaya diberi rezeki, nilai sehatnya seperti diberi keistiqomahan untuk selalu senantiasa ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi lantas seperti apa? As'alullahal azim wa rabbal arsyil azim ayyu'afika wa yashfika tawil umurahu wa sahih ajsadahu wa yukassira arzaqahu. Jadi nanti orang yang kita doakan itu niscaya keberkahan atas doa yang kita niatkan khususnya kepada dia itu nanti berbalik juga kepada kita. Jadi kalau kita mendoakan orang itu ya jangan pendek-pendek kalimat bahasa kata ya. Kita mendoakan orang itu umpamanya nih, sekian lama
teman dekat sekian lama, memang hati kita selalu awalnya dekat, tiba-tiba lama nggak ketemu, jol ketemu, entah di satu tempat, entah di suatu daerah atau di mana tempat. Maka ketika kita bertatap wajah dengan mereka atau seseorang yang kita temukan dengan rasa rindu dan kangen, nah di situ memang kita disunahkan untuk berpeluh dengan penuh rasa takzim, dan di situ kita, ya Allah, anak kangen sama antum, anak sangat merindukan antum. Semoga antum dikasih umur panjang, berkah, sehat walafiat, murah rezeki, jauh dari balai, semua Allah ridhoi. Nah begitu, jangan waduh dari mana aja yang tidak pernah kelihatan, berulang kali Anda cari baru ketemu. Bukan begitu kalimatnya, tapi mengarah kepada satu nilai doa. Nah doa inilah nanti yang akan memperpanjang perjalanan kehidupan ketika kita mendoakan orang baik dengan penuh kebaikan. Nah kebaikan doa kita akan berbalik nanti kepada kita sekalian. Oleh karenanya memang alhamdulillah dengan adanya petunjuk bimbingan syariat Islam ini menuai nilai tambah baik dalam tingkat kualitas keimanan, ketakwaan, dan juga untuk memperoleh diri kita untuk selalu ziyadatul khair, untuk selalu meningkatkan, menambahkan nilai kebaikan. Tidak hanya saja selalu kita berikan kepada orang lain, andai pun kita berikan kepada orang dalam iringan doa, maka doa itu akan kembali kita kepada diri kita. Man a'ta'u dia. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man a'ta'u dia. Kita memberi maka kita pun akan diberi. Nah, nilai beri memberi. Mungkin dalam bahasa kata kita mahdiyatan atau sesuatu yang memberikan nilai manfaat kepada orang lain, maka kemanfaatan itu pun jatuh pula manfaatnya kepada kita, ya. Maka dalam kebaikan ini ya kita jangan merasa sungkan. Dalam kebaikan ini, waduh, mau nebar kebaikan nunggu waktu, ntar aja dah malam Jumat, padahal masih malam Senin. Umpama ini kan agak lumayan juga. Jadi malam Senin ketemu malam Jumat, dan itu tidak boleh kita harus tunggu itu datangnya malam Jumat. Kebaikan itu tidak menunggu datangnya waktu dan tidak juga mengukur di dalam jaraknya tempat. Dia tidak menunggu, bagaikan melipat jarak, ya. Seperti itulah gambaran kehidupan kita. Oleh karenanya perjalanan dalam urusan keimanan dan ketakwaan harus kita tahu persis garis benang emasnya. Jangan sampai kita nggak tahu garis benang emasnya, dan pula jangan sampai perjalanan kesempatan yang Allah berikan dalam nilai keimanan dan ketakwaan kepada diri kita, jangan sampai pula kita tidak mengenal tentang apa dalam unsur ajaran Islam itu, bagaikan orang memelihara ayam yang telurnya adalah emas. Ada orang nyara ayam, benar, kandang dia, halaman dia pelihara ayam, ayamnya nganclang masuk ke halaman tetangga, nelor. Pas dilihat, lah kata tetangga, ini telur beda daripada telur ayam biasa ini. Pas diintip, wah, di spirit telurnya mengandung emas. Tuh. Tiba-tiba yang sang pemilik ayam ini yang namanya ayam, dia tahunya kalau nggak ada rendang dia opor, ya. Giliran usim ramen dalam Islam, entah Rajaban, entah Muludan, entah munggahan puasa, entah malam takbiran, dia potong itu ayam. Apa kata tetangga? Mas, itu betul ayam yang blurik warna seperti itu ayam kamu? Iya, emang kenapa? Masa iya ayam begitu indah, ayam itu mahal kamu potong? Dah, namanya ayam buat apa lagi kalau tidak dipotong? Apa Mas nggak tahu kalau itu ayam bertelur emas? Apa Mas nggak tahu kalau itu ayam bertelur emas? Nah, sehingga ayam dinyatakan bertelur emas kamu potong. Coba, penyesalannya luar biasa itu. Penyesalannya luar biasa. Nah, kita pun di dalam Islam, kamu sudah didudukan oleh Allah Ta'ala. Seperti apa Allah mendudukan kamu? Kamu didudukan, kamu dipernahkan, dan kamu dilibatkan
sebagai orang yang sudah ikrar, isbat, ngaku, berpihak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad Rasul adalah Rasulullah. Kamu sudah dikasih nilai intan berlian bagaikan telur bertelur emas. Akhirnya itu ayam dipotong. Setelah ayam itu dipotong, tetangga teriak, ayam kamu kemarin ngerem ada di suhunan tempat saya. Ini telurnya. Apa iya? Coba buktikan. Pas diukur di tempat, baiklah tempat-tempat toko emas, waduh ini emas 24 karat ini. Coba penyesalannya bagaimana itu sang pemilik ayam. Makanya ketika kamu mengenali jati diri kamu, mengenali tentang identitas kamu, bahwa kamu sudah didudukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, yang kamu sendiri sudah berikrar dan kamu sendiri sudah mengaku bahwa tiada Tuhan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kamu sudah ikrar amantu bila ila akhiri di dalam rukun Islam, yang sehingga ketika kamu ada di dalam posisi itu kamu tidak memahami, kamu tidak mengenali, kamu tidak mengetahui jeroan isi daripada apa yang kamu ucapkan tadi. Nah, itu lil ibarat benang emas yang terputus, tidak mengikat, dan kamu tidak tahu bahwa telur ayam yang kamu punya alias ayam yang kamu terima, ayam yang kamu pelihara, ayam yang kamu miliki, bahwa dia bertelur emas. Coba itu nyesalnya itu, waduh, dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki itu. Oleh karenanya ikhwan ayyuhal muslimun, dimanapun engkau berada, itulah menisbatkan kamu sudah ikrar, kamu sudah ngaku bahwa di posisi diri kamu itu, di dalam identitas diri kamu itu ada telur emas. Jangan kau potong itu ayamnya sampai dikinaya sejauh itu. Jadi urusan kehidupan apa yang Allah jalani di dalam perihal kehidupan kita lailan wa naharon, gambaran nilai keimanan, nilai ketakwaan, sampai terwujudnya kalimat ihsan untuk diterima dengan Islamnya. Seperti itulah kamu digambarkan bagaikan sang pemilik ayam memiliki telur emas. Jangan sampai dipotong itu ayamnya, karena ayam dipotongnya mati, alias mati, nggak akan bertelur, tidak akan bertelur lagi. Ikhwan jamaah rahimakumullah, begitu dahsyatnya pengertian di dalam urusan keimanan, ketakwaan, di dalam mewujudkan tentang kalimat ihsan. Yang ihsan itu adalah untuk kamu ngerti paham di antara sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, di dalam mewujudkan di dalam sidik, amanah, tabligh, dan fatonahnya bagi Rasulullah SAW. Sebab biar bagaimanapun, setelah pengajian kita di dalam bab iyadatil marid tentang perihal orang sakit, yang sakit mendapat rahmat, namun yang nuntun atau yang nunggu bahkan itu yang mendapat azab. Azab bukan siksa, tapi keterlambatan sang waktu atau lambatnya waktu, yang kita berharap dalam ukuran apa yang kita nanti kita tunggu, yang kita memang bersama dengan dia, yang kita pastikan adalah kepastian waktu sampai waktu itu molor. Karena waktu itu molor, maka membuat diri dia tersisa. Ini adalah azab pengertiannya. Sedangkan lawan kata azab adalah rahmat. Seperti katakanlah nomor antrian. Kita kan tahu BPJS pesertanya banyak, ngantri di RSUD, entah di puskesmas, di mana tempat lah. Lantas bagaimana? La ilaha illallah, yang namanya ngantri bagaimana sih? Ya sudah, nunggu prosesnya, nunggu juga jadwal panggilan. Nah, nunggunya inilah yang disebut terkena azab. Nah, azab dalam urusan terhadap iyadatul marid bagi orang yang sakit, maka yang diazabnya adalah yang nunggu. Seperti apa? Keterlambatan atau lambatnya kepastian atau lambatnya keputusan. Lambatnya keputusan menjadi azab.
lambatnya keputusan menjadi azab. Tidak hanya sebatas seperti itu. Kita tahu kan di persidangan meja hijau, suatu perkara pidana atau perdata dengan proses di dalam persidangan di meja hijau tidak hanya menunggu dalam 1 bulan, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya. Kalau permasalahan bagi orang yang sijnun, orang yang sudah memang di penjara, dia enak. Tapi yang proses bulak-balik, ini terkena azab. Maka azab adalah kepastian atau keterlambatan dalam kepastian waktu. Nah, kita ingat bahwasanya ada istilah kata marid, ada pula istilah kata azab, ada istilah pula kata rahmat. Ada juga istilah kata ada pada kalimat majnun. Ada pula istilah kata magrum. Ada pula istilah kata magrur. Ada majnun, ada magrum, ada magrur. Nah, ini adalah istilah yang memang ada pada diri seseorang yang memang kontrol IQ-nya, kontrol pemahamannya atau kontrol akal sehatnya terkena mana? Seperti kalimat itu. Ada yang majnun, bahasa kata umum adalah gila. Ada juga magrum. Magrum ini dia tidak gila tapi mengada-adakan sesuatu seolah-olah dirinya gila. Ada juga magrur, menunjukkan satu sikap yang tidak pasti. Apa iya, apa enggak, maju apa mundur ya, menjadikan dirinya zilah, magrur. Nah, oleh karenanya Islam menunjukkan petuah pejalan di dalam pengertian, di dalam urusan keimanan, ketakwaan dan lain sebagainya. Nah, ini diterapkanlah suatu hidayah, taufik dan inayah dalam rupa nur. Lantas nur ini apa? Apakah seperti cahaya yang digambarkan bagi kita lampu memang menerangi? Bukan. Nur itu adalah bahasa yang tertulis di dalam bahasa Arab yang memang terjemah di dalam bahasa nur itu adalah petunjuk atau penerang hati. Orang yang sudah mendapat nurnya Rasulullah, orang yang sudah mendapat nurnya Rasulullah SAW, maka dia terlepaslah diri daripada kezulmaan. Nah, kategori zulmah itu adalah orang yang tidak musyrik, orang yang tidak murtad, orang pun yang tidak kufur. Itu namanya mendapat nurnya Rasulullah. Jadi kata nur ini jangan dibawa ngaprak kemana-mana ini ya. Ya, ini kata-katanya dibawanya ngaprak ngalir-ngulurnya tanah. Ini kita kebingungan sendiri. Nah, karena kita sudah memasuki di bulan Rajab. Wa insyaallah taala pertemuan kita di dalam pengajian mungkin 5 kali pertemuan, mungkin 6 kali pertemuan. Namun ke depan yang kita akan ulas adalah tentang pengertian jati diri kita, tentang di dalam mentalitas kekokohan, tentang perkara akidah kita. Sebab biar bagaimanapun kita ketika menerima ayat yang dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Karena dasar umumnya ketika semasa kecil kita, mungkin di masa puluhan tahun, ketika kita masih anak-anak, kita mengenal siapa ustadz, siapa kiai, siapa muallim, dan kita mendengar ketika datangnya bulan Maulid, ketika kita mengenal datangnya bulan Rajab. Nah, kisah Maulid serta kisah Rajab ini kita masih timpang tindih, masih simpang siur, menganggap seperti kisah Maulid Nabi SAW. Nabi dilahirkan dari rahim sang ibu, yaitu Siti Aminah Duduriyah binti Wahab. Kita masih menggambarkan bahwa Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW memiliki sang ibu yang ibunya adalah melahirkan. Kita masih terobsesi dengan kata Aminah melahirkan
Rasul. Nah ini masih ada kalimat kekeliruan. Yang kedua kita masih mengenal perjalanan subhanalladzi asra. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Yang masih nyangkut di dalam pemikiran kita, ini apa Nabi ngelayap malam-malam hari? Ya. Sedangkan kitab Dardir, kitabnya si tipis, disebutnya kitab Dardir, mengkisahkan tentang perjalanan Isra wa Mi'rajnya Nabi Muhammad. Dan kita masih menganggap bahwa ketika Nabi Mi'raj ke langit ke-1, ke langit ke-2 sampai ke Sidratul Muntaha, kita masih menganggap bahwa langit itu adalah perbatasan. Dan kita tengok sampai ke atas, itu pun masih kita terima sugesti tentang kalimat Nabi berangkat sampai Sidratul Muntaha, ke langit pertama, ke langit kedua, sampai mendapat perintah dari para nabi-nabi terdahulu untuk kembali lagi ke alam dunia. Lah kita bingung ini, masih tersimpan paham-paham yang simpang siur. Insya Allah di dalam 1 bulan mengisi di dalam makna bulan Rajab ini, khusus di dalam memasuki bulan Rajab ini kita khusus akan menjelaskan tentang baik perkara Maulidin Rasul SAW, tentang kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sampai kisah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sampai kita jadikan apa yang kita pegang, yang kita terima dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwasannya diterangkan oleh Nabi awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamati indallah asna, seperti apa menegakkan perkara sholat, yang memang sholat itu yang kita pahami selama ini adalah sholat maktubah. Yang kita pahami tentang pengertian sholat ini adalah sholat maktubah, yang memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya terlibatnya sang waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan ini menjadi satu kontinu perkara perjalanan ibadah kita yang berkaitan dengan sang waktu. Nah, kita pengen naik satu tingkat lebih jauh, pengen naik lagi lebih dalam untuk mengerti paham, baik melibatkan diri tentang kelahiran Nabi Muhammad yang sering kita dengar bahwa Nabi dilahirkan dari rahim sang ibu namanya Siti Aminah Zuhra. Dan kemudian kita pun memahami Nabi Isra wa Mi'raj, Nabi ngejangjawing alias ngelayap, ngeluyur malam-malam dari Mekah sampai ke dari Makkahul Mukarramah sampai ke Palestina. Kemudian dia naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Nah, ini masih ada pemahaman kekeliruan, seakan-akan Nabi ngelayap bil jasadi waruh, ngaprak-ngaprak, dan menggunakan satu alat tunggang seperti kendaraan yang disebut buruk, ya, atau yang disebut buruk, yang bahasa Arabnya adalah barkun. Nah, ini pun kita akan mengenal tentang istilah ini. Jangan sampai regenerasi anak Islam, regenerasi anak kita di dalam kehidupan, keimanan dan ketakwaannya, jangan sampai kita ibarat kata kebo dicocok hidungnya, ya. Tahu kan kebo, ya. Kebo dicocok hidungnya, ya udah manut aja manut. Karena sudah kita ketahui yang namanya kebo itu muplak. Kebo punya juragan namanya Haji Udin. Haji Udin juragan kebo. Ada satu kebo yang memang dia sayang. Kemudian dia hias telapak kaki kebo yang 4 dipakai emas. Kemudian kupingnya dikasih antik emas, kalungnya pun dikasih kalung emas. Karena kecintaan Haji Udin sebagai juragan kebo, memelihara sekian banyak kebo, ada satu kebo yang dia cinta, yang dia senengin, yang dia sangat kagum, yang pada akhirnya satu waktu Haji Udin berangkat kondangan. Ya, namanya berangkat kondangan, diundang oleh sanak famili, handai tolan, kerabat, keluarga, atau kenalan. Datang Ki Jaid, teriak-teriak, ibu kemana Haji Udin? Lah, Haji Udin udah berangkat kemana? No, ke Wetan. Dikejar itu Haji Udin ke Wetan, dia teriak, Haji Udin. Haji Udin nengok, ada apa Zaid?
Itu sarmena, maksudnya itu kebun namanya sarmena. Kenapa itu sarmena? Itu Haji Udin. Dia lihat emang ada apa Zaid? Coba lihat Haji Udin sarmena. Pada itu sarmena yang sudah dimandiin sebelum Haji Udin berangkat kondangan, sudah dipakai kalung emas ya, pelindingan emas. Namanya di musim hujan, maklum banyak becekan, akhirnya masuk ke kubangan becekan, masuk ke kubang becekan itu si kebo yang namanya sarmena. Pas dilihat sama Haji Udin, la ilaha illallah, sarmena udah gua mandiin lu, udah dipakai, udah dibedakin, udah dirapihin. Lah namanya kebo, nggak bisa ngelihat bebecek, pasti dia nguplek. Nah kita pun sebagai manusia didandanin. Kita didandanin oleh para ulama, kita didandanin oleh para fuqaha, kita didandanin oleh orang-orang supaya kita ini memiliki suatu nilai derajat yang mulia, nilai derajat yang bagus. Jangan sampai kita diumpamakan seperti kebo ya. Kebo begitu hebat gagahnya, kalau melihat kubangan pasti dia mampir ke kubangan. Lah kita wujud rupa manusia. Nah rupa wujud manusia ini sudah diomong. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena dasarnya kita adalah manusia, diwujudkan oleh Gusti Allah supaya kita pun menerima pelajaran dalam syariat Islam ini, supaya kita nanti tidak dikategorikannya sebagai kebo, nguplek dalam kejahilan. Yang namanya kebo, ada air, ada genangan air, pasti dia nguplek. Kita ini udah didandanin oleh para ulama supaya apa? Jangan nguplek di dalam kejahilan. Oleh karenanya mari kita memasuki di bulan Rajab ini, Pak, insya Allah di Masjid Baitul Huda Sawah Baru kita akan mengkaji, mengkulas tentang perjalanan, baik di dalam perjalanan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perjalanan dalam Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, supaya kita mengenali man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu, supaya kita terpilih sebagai umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang nanti diomong oleh Nabi, yuhsyal mar'u ma'aman ahabbah, sampai nanti kita berakhir di hari libur menjelang akan datangnya bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa barakatuh maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya maulana bi haqqil Fatihah. Bisil Fatihah bi karamatil Fatihah. Allahumma ya farijal hammi, Allahumma ya kashifal ghammi, Allahumma ya man abdi, ya rabbi wa ahbab ya rabbana ya Allah la tarhamna rahmi la tarhamna rahim. Allahumma fa'alna ya rabbal futuh wa rida wa rahmah alladhi amana biha wa qilana wa khtimna ya rabbi ya khatim al afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala bidin wa rasul wa alibin bi rahmati ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman syara fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman halaba amr wa asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana karim atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.